Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas pertama hari ke-9 tentang analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Agenda ketiga. Perkenalkan, nama saya Darmawan Gustianto, peserta Laser CPNS Pemerintah Kota Bekasi tahun 2022. Apa itu governance? Governance ialah tata kelola dan tata pamong pemerintah daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Yang pertama, daftar isu. Saya akan membawakan 6 isu kesehatan lingkungan di UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu. Yang pertama ialah instalasi pengolahan air limbah tidak berfungsi. Yang kedua, TPS limbah infeksius belum memenuhi persyaratan. Yang ketiga, kesadaran tentang kesehatan lingkungan di masyarakat kurang. Yang keempat, pemilahan limbah domestik belum maksimal. Yang kelima, BABS atau buang air besar sembarangan. Serta yang keenam, belum melakukan upaya pengurangan limbah infeksius. Deskripsi isu. Saya akan menjelaskan tentang deskripsi isu dari masing-masing isu yang saya bawa. Yang pertama, instalasi pengolahan air limbah tidak berfungsi. Sistem IPAL atau instalasi pengolahan air limbah puskesmas mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh banjir. Yang kedua, kurangnya maintenance IPAL. Serta yang ketiga, biaya perbaikan atau bahkan pembuatan IPAL baru bila diperlukan membutuhkan dana yang besar. Yang kedua, TPS limbah infeksius belum memenuhi persyaratan. Terdapat beberapa hal terkait TPS yang belum memenuhi persyaratan. Yang ketiga, kesadaran tentang kesehatan lingkungan di masyarakat kurang. Akibatnya diakibatkan oleh kurang sosialisasi atau kampanye terkait dengan pemberantasan sarang nyamuk, serta kegiatan jumatik mandiri guna menekan angka DBD di wilayah kerja. Kegiatan ini juga perlu didukung oleh lintas sektoral seperti RT RW, pihak kelurahan, dan juga kecamatan. Yang keempat, pemilahan limbah domestik belum maksimal. Pemilahan limbah domestik belum didukung oleh sarana-prasarana yang memadai, serta belum ada sistem pengelolaan lanjutannya. Yang kelima, BABS atau buang air besar sembarangan. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini, buang air besar sembarangan membuat masyarakat banyak yang masih membuang pampers ke tempat sampah tanpa dibersihkan terlebih dahulu. Yang keenam, belum melakukan upaya pengurangan limbah infeksius. Jadi belum adanya upaya pengurangan produksi limbah infeksius seperti pencacahan pelabot dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah dampak isu. Yang pertama, instalasi pengolahan air limbah Puskesmas Bojong Rawalumbu tidak berfungsi. Dampak awalnya menghambat proses perizinan IPAL. Yang kedua, dampak lanjutannya adalah menghambat proses akreditasi. Yang kedua, TPS limbah infeksius belum memenuhi syaratan. Dampak awal menghambat proses perizinan juga. Yang ketiga, proses lanjutannya adalah menghambat proses akreditasi. Selanjutnya, kesadaran tentang kesehatan lingkungan di masyarakat kurang. Contohnya seperti PSN, jumatik mandiri, dan lain-lain. Dampak awalnya meningkatkan jumlah tempat perindukan nyamuk meningkat. Dampak lanjutannya meningkatnya angka penderita DBD di wilayah. Yang keempat, pemilahan limbah domestik belum maksimal. Dampak awalnya penumpukan limbah domestik, dampak lanjutannya pencemaran lingkungan. Yang kelima, BABS. Di sini contohnya diapers tidak dibersihkan, langsung dibuang ke tempat sampah. Dampak awalnya adalah pencemaran lingkungan, namun memiliki dampak lanjutan yaitu jumlah penderita diare meningkat di wilayah. Yang keenam, yang terakhir atau belum melakukan upaya pengurangan limbah infeksius. Dampak awalnya penumpukan limbah infeksius di TPS. Dampak lanjutannya meningkatnya kos yang harus dikeluarkan. Selanjutnya adalah core issue. Di sini menganalisa untuk menentukan isu mana yang akan menjadi core atau isu utama yang akan dibahas. Jadi di sini menggunakan analisa USG atau urgency, seriousness, dan growth. Yang pertama, instalasi pengolahan air limbah Puskesmas Bojong Rawalumbu tidak berfungsi, memiliki urgensi 5, seriousness 5, dan growth 5. Yang kedua, TPS limbah infeksius belum memenuhi persyaratan. Urgensi 5, seriousness 5, dan growth 3. Memiliki total 13. Yang ketiga, kesadaran tentang kesehatan lingkungan di masyarakatnya kurang. Urgensinya 4, seriousness 4, dan growth 3.
Pemilihan limbah domestik belum maksimal, memiliki urgensi 1, seriousness 2, dan growth 1 dengan total 4. BABS atau buang air besar sembarangan memiliki urgensi 4, seriousness 4, serta growth 3 dengan total 11. Yang terakhir belum melakukan upaya pengurangan limbah infeksius, memiliki urgensi 4, seriousness 4, serta growth 4 dengan memiliki total nilai 11. Jadi didapatkan hasil nomor 1 atau sistem instalasi pengelolaan air limbah di Puskesmas Bojong Rawalumbu tidak berfungsi. Selanjutnya, menganalisis penyebab korisu. Yang pertama, ada lingkungan, material, metode, biaya, peralatan, dan juga manusia. Jadi yang pertama yang bahas adalah lingkungan. Jadi kenapa instalasi pengelolaan air limbah Puskesmas Bojong Rawalumbu tidak berfungsi? Karena IPAL mengalami banjir. Karena lokasi area IPAL adalah lokasi banjir yang mengakibatkan terjadi kebanjiran di area IPAL sehingga menyebabkan kerusakan. Yang kedua, material. Penggantian spare part yang mungkin sudah usang sehingga menyebabkan pompa, blower ikut mati saat terjadi kebanjiran. Kemudian metode, karena lokasi IPAL-nya itu di tempat yang mudah banjir, sehingga metode IPAL tanam kurang efektif. Selanjutnya adalah biaya. Perlu perencanaan anggaran karena biaya untuk melakukan renovasi ataupun melakukan pembuatan baru membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kemudian peralatan. Di sini tidak dilakukannya pemeliharaan IPAL yang sesuai. Kemudian dari faktor manusianya, petugas tidak mendapatkan pelatihan yang cukup. Selanjutnya yang terakhir adalah gagasan kreatif solusi dari core issue. Yang pertama adalah membuat kajian terkait kerusakan IPAL, apa saja yang rusak IPAL-nya, lalu apa saja yang bisa dibahas di situ, bagaimana sampai nanti bisa menentukan apa yang terbaik dalam sistem IPAL ini, bisa dilakukan pemeliharaan, bisa dilakukan renovasi ataupun pembuatan baru, nanti akan dapat disimpulkan setelah membuat kajian kerusakan IPAL. Kemudian yang kedua adalah berkoordinasi dengan atasan. Dan yang terakhir membuat perencanaan pembangunan, renovasi, serta pemeliharaan yang baik. Cukup itu dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hatur nuhun.